Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Latif, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Laras Bahasa Teknikal dan Sastra. Laras Bahasa Teknikal dan Sastra. Kelompok 7, Rio Arjuna Putra Pratama, Syahrul Latif, Tasya Viola Hermawan, Yeslam Fuad, dan Yusuf Setiawan. Pengertian laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Dalam hal ini, kita mengenal iklan, laras ilmiah populer, laras fitur, laras komik, laras sastra, yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Setiap laras memiliki cirinya sendiri dan memiliki gaya tersendiri. Setiap laras dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dan dalam bentuk standar, semi-standar, ataupun non-standar. Jenis-jenis laras bahasa. Laras bahasa dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, tajuk wacana. Tajuk wacana adalah merangkumi bidang penggunaan bahasa seperti bidang matematik. Yang kedua, cara penyampaian wacana. Cara penyampaian wacana adalah media pelakuan bahasa samada secara lisan atau bertulis. Yang ketiga, gaya wacana. Gaya wacana adalah bidang tentang perhubungan antara peserta pelakuan bahasa, yaitu secara formal atau tidak formal. Laras bahasa teknikal. Laras teknikal digunakan oleh para pakar untuk berkomunikasi dengan pakar lain yang sebidang. Laras teknikal bermakna semua jenis teks di dalam semua jenis bidang kepakaran sama. Ada bidang sains tulen, teknologi, sains pengurusan, dan bidang kepakaran lainnya. Ciri-ciri laras teknikal. Yang pertama, banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Yang kedua, mengandungi ilustrasi seperti gambar rajah, jadwal, graf, peta, dan lain-lain. Yang ketiga, struktur ayat, mengandungi subjek dan predikat. Yang keempat, mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. Contoh laras bahasa teknikal. Teknik ini akan menghasilkan penghematan bahan bakar, peningkatan produktivasi, dan kualitas permukaan. Anda mendapatkan ahli teknik yang membawa panel tenaga surya tanpa alas kaki ke pegunungan yang terpencil. Analisis ini bersifat bottom up. Analisis induktif yang berlaku pada tingkat fungsional atau perbagian sistem. Pada tingkat fungsional, jenis kegagalan diidentifikasi pada setiap fungsi di dalam sistem atau komponen peralatan, yang biasanya dibantu dengan diagram blok untuk analisis per komponen. Jenis kegagalan diidentifikasi untuk setiap komponennya, seperti saluran, penghubung, resistor, atau diode. Jenis kegagalan dengan efek yang identik dapat dikombinasikan dan dirangkum. Laras bahasa sastra. Pengertian laras bahasa sastra. Laras sastra adalah bahasa yang merupakan hasil dari cetukan kreasi, imajinasi, dan pengalaman. Bahasa sastra adalah penghubung antara sesama anggota masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Tetapi gaya bahasa dalam kesusastraan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kesusastraan itu sendiri merupakan pengucapan atau tulisan yang tergolong dalam jenis kreatif imajinatif. Bahasanya dapat dalam bentuk naratif, deskriptif, preskriptif, dramatis, dan puitis. Ciri bahasa sastra bersifat figuratif atau penyimpangan makna daripada bahasa biasa, mementingkan pemilihan diksi berkesan dan bahasa tersirat. Ada unsur seperti metafora, kiasan, imejan, personifikasi, dan hiperbola.
bernada puitis dan bersifat komunikatif. Bersifat konotatif. Konotatif adalah kata yang memiliki pengertian tambahan atau arti sekunder di samping arti primernya. Pagi-pagi makan udang, selesai makan, tamunya pulang. Hati siapa yang tidak bimbang, kepala botak kok minta dikepang. Jangan suka makan mentimun, mentimun itu banyak getahnya. Jangan suka duduk melamun, melamun itu tak ada gunanya. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Berikut adalah penjelasan tentang laras bahasa teknikal dan sastra, serta beberapa contohnya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.